Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just took the lean in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Fadlillah. Saya akan sedikit menjelaskan ataupun mendeskripsikan seorang filsuf yang bernama Pythagoras. Jadi, Pythagoras he Samos, yang artinya Pythagoras seorang Samos, atau dapat diartikan Pythagoras dari Samos. Jadi Samos ini kawasan di mana Pythagoras ini berasal. Jadi Pythagoras ialah seorang filsuf Ionia kuno yang mana sekaligus pendiri dari aliran Pythagoreanisme. Jadi aliran Pythagoreanisme ini aliran yang para pengikutnya ini identik dengan matematika, musik, dan astronomi. Aliran Pythagoreanisme ini berdiri sejak abad ke-5 sebelum Masehi. Habis itu ajaran politik dan keagamaannya ini dikenal pada kawasan Magnae Graecia, dan asal pemikirannya telah mempengaruhi Aristoteles dan Plato, dan secara tidak langsung pemikiran dari Pythagoras ini berdampak pada perkembangan filsafat barat. Mengenai rincian kehidupannya masih menjadi legenda. Ada kemungkinan bahwa Pythagoras merupakan anak dari seorang Mnesarkos atau seorang pengukir permata atau saudagar kaya dari Pulau Samos. Jadi para ahli modern sampai sekarang masih memperdebatkan siapa guru dari Pythagoras dan masih memperdebatkan pemikiran-pemikiran mana saja yang mempengaruhi hasil dari pemikiran Pythagoras tersebut. Namun para ahli modern telah sepakat bahwa pada tahun 530 sebelum Masehi, Pythagoras pindah ke Kroton. Jadi Kroton ini ialah kawasan di selatan Italia yang mana memiliki penduduk kisaran 60.000 jiwa pada tahun 2005. Habis itu pada zaman kuno kemarin, dulu jika ada orang yang ingin bergabung ke aliran ini, maka harus diinisiasi terlebih dahulu, karena aliran ini memiliki aturan-aturan khusus pada saat makan. Konon katanya kalau pengikutnya ini haruslah vegetarian. Namun lagi-lagi para ahli masih memperdebatkan bahwa apakah benar-benar Pythagoras ini benar-benar melarang pengikutnya untuk tidak makan daging sama sekali. Jadi intinya masih diperdebatkan. Jadi ajaran yang paling jelas yang diajarkan oleh Pythagoras ini adalah metempsychosis. Jadi metempsychosis ini istilah di mana jiwa pada tubuh manusia pada sebuah tubuh dapat berpindah ke tubuhan lain pada saat mati, pada saat kematian. Jadi kita sering mendengar dengan kata reinkarnasi. Ada kemungkinan bahwa Pythagoras merupakan sebuah penggagas dari musika universalis. Kalau sekarang musika nama, menyatakan bahwa planet-planet bergerak sesuai dengan matematika dan menghasilkan simfoni yang menghasilkan suara yang tak terdengar. Namun lagi-lagi para ahli masih memperdebatkan pendapat ini. Pada zaman kuno, nama Pythagoras ini sering dikaitkan dengan berbagai penemuan matematika dan ilmiah, kayak teorema Pythagoras, apalagi 5 bangun ruang, teori kesebandingan, teori bumi bulat, dan gagasan bintang timur dan bintang barat adalah planet yang sama, yaitu Venus. Itu pun sering dikaitkan dengan nama-nama Pythagoras. Konon katanya Pythagoras ini juga merupakan filsuf yang pertama kali menyatakan bahwa dirinya itu filsuf, dan dia telah membagi dunia ini ke dalam 5 zona iklim. Namun lagi-lagi para ahli masih memperdebatkan masalah pendapat ini. Habis itu pemikiran Pythagoras mempengaruhi pemikiran Plato dan dialog karya Plato, khususnya pada Timaeus, yang menunjukkan pengaruh dari ajarannya.
Justru ajaran Pitagoranisme ini kembali bangkit pada abad pertama sebelum Masehi di kalangan penganut Platonisme pertengahan. Jadi Platonisme ini ialah hasil pemikiran filsafat dari Plato. Jadi pemikiran dari Pitagoras ini mempengaruhi hasil pemikiran dari Plato dan Aristoteles, sehingga Pitagoras secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan dari filsafat barat. Mungkin cukup sekian dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.